Putri Ana sendiri, itu gimana sih Pak proses persidangannya sendiri? Baik ya, persidangan yang sudah terdaftar nomor 1208 seperti pernah diinformasikan, tadi pihak pemohon dan termohon secara prinsipal tidak hadir. Yang hadirnya hanya kuasa pemohon. Oleh karena itu maka persidangan perkara tersebut ditunda untuk kepentingan memanggil kembali termohon. Ya. Dan akan dilanjutkan kembali hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Itu aja ya persidangan yang tadi sudah dilaksanakan karena memang para pihaknya tidak hadir. Jadi penundaan sidang itu hanya semata-mata untuk memanggil kembali termohon. Tapi Pak, prinsipal sendiri harus hadir ya, terutama penggugat. Betul, harus hadir. Dan jadi pada agenda sidang yang akan datang itu di samping memanggil pihak termohon, juga pihak pemohonnya juga melalui kuasanya wajib dihadirkan. Begitu prosedurnya, dan itu tujuannya kepentingannya untuk nanti mediasi. Karena tahap pertama adalah mediasi. Untuk dari Ananya sendiri berarti sejauh ini belum ada kuasa hukum ya Pak untuk penanganan kasus perceraian itu? Di dalam aplikasi belum ada terdaftar. Ya, kalau seperti pemohon sendiri kan dari awal memang sudah pakai kuasa ya. Baik. Berikutnya. Oh, tidak ada penjelasan tidak hadir. Kalau panggilannya memang sudah sah, ya. Panggilan sudah sah diterima oleh orang serumah gitu ya, seperti itu. Baik. Untuk alasannya ya, mungkin nanti kan akan dipertimbangkan, akan diperiksa oleh majelis, tidak sepantasnya mungkin disampaikan di sini. Yang jelas pasti ada masalah yang kita tunggu seperti apa nanti permasalahan yang dia akan disidangkan dalam persidangan nanti, seperti itu ya, kita tunggu. Berikutnya Pak, kemarin ini juga kan dari kuasa hukumnya Pak Wilat sendiri sudah mengajukan banding ke MA, itu benar Pak, sudah masuk ke aplikasi dari pengadilan? Oh, benar itu ya, perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya, atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Jadi pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025 gitu ya. Mungkin isi bandingnya apa aja? Apa sih Pak yang menjadi poin utamanya bandingnya sendiri? Permohonan banding itu belum menjelaskan tentang alasan-alasan, sebab nanti baru tahu alasan-alasan itu ketika pihak yang mengajukan banding itu menyampaikan memori banding gitu ya. Dan walaupun tidak memori banding, kan intinya orang banding itu mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Jadi putusan yang disampaikan oleh pengadilan itu dia tidak puas, makanya dia upaya hukum dengan banding. Dan informasi terakhir ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Jadi dua-duanya mengajukan banding. Jadi tanggal 29 April itu pihak pemohonnya atau tergugat rekonvensinya juga mengajukan banding. Nah, ini ya dua-duanya mengajukan keberatan atas putusan pengadilan. Itulah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Nantinya akan di mana Pak untuk pelaksanaan sendiri sidang ini? Sidang bandingnya gimana? Gimana sih Pak prosesnya? Baik ya, banding itu kan diajukan kepada pengadilan tingkat banding. Dalam artian kalau di sini di Jakarta berarti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Nanti perkara itu akan diperiksa lagi ya, bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu adalah peradilan judek faksi, artinya memeriksa kembali ya, memeriksa kembali dari A sampai Z itu diperiksa, nanti akan dinilai oleh putusan pengadilan tingkat pertama itu oleh pengadilan tingkat banding. Seperti itu prosesnya ya. Jadi nggak ada sidang lagi ya Pak di pengadilan tinggi itu? Ya sidang di pengadilan tingkat banding itu ya, namanya memeriksa.
Cuma kan memeriksa berkas. Kalau di sini kan memeriksa dari semua dari proses gugatan sampai putusan itu kan secara langsung. Tapi kalau nanti di pengadilan tingkat banding itu periksa berkas, kalau diperlukan lagi ada pemeriksaan lain nanti akan dikembalikan lagi ke pengadilan tingkat pertama. Contoh ada pemeriksaan yang kurang, ya biasanya pemeriksaannya ke tingkat pertama. Untuk memori bandingnya dua-duanya belum masuk juga. Belum ada, baru berdaftar ya. Oh, baru daftar doang. Pengajuan atau permohonan banding, namanya permohonan banding. Pak, ini penetapannya dari misalkan sekarang mengajukan sampai nanti adanya sidang dari ini sendiri itu berapa lama? Baik, ya itu adalah prosedurnya. Sejak pendaftaran perkara banding itu maka berkas harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu paling lambat 30 hari. Jadi ada aturannya. Jadi dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu masing-masing berkas itu harus sudah dikirim ke pengadilan 30 hari ya, seperti itu. Baru nanti ada penetapan jadwal untuk disidangkan. Di situ ada nanti ya. Ketika nanti dimulainya persidangan banding tersebut, apakah nantinya bersifat terbuka atau tertutup sama seperti sebelumnya persidangan perkara yang lainnya, Pak? Kalau pemeriksaan persidangan seperti itu kan sudah ada aturannya ya. Untuk tingkat pertama, tingkat banding ada aturan itu, nanti urusannya di Pengadilan Tinggi ya Agama gitu ya, ada prosesnya. Jadi saudara untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses persidangan itu, ya tentunya tidak sama antara pemeriksaan tingkat pertama dengan tingkat banding ya, seperti itu. Baik, silakan. Untuk agendanya Arya Kakak sendiri itu untuk agenda kedua itu ada apa ya Pak? Dan nantinya apakah pihak keduanya harus tiba di sini atau bagaimana Pak? Baik, para pihak yang tidak hadir pada persidangan pertama itu, dia masih diberikan hak untuk dipanggil untuk yang kedua kali. Makanya itu agendanya pemanggilan pihak yang tidak hadir. Tapi karena kebetulan juga pemohon prinsipal juga tidak hadir, maka pengadilan juga memerintahkan melalui kuasanya untuk dihadirkan. Menghadirkan prinsipal itu tujuannya untuk mediasi. Seandainya pihak termohon nanti hadir, nah dengan dihadirkan pihak pemohon prinsipal nanti kan prosesnya mediasi seperti itu. Jadi intinya memanggil karena ketidakhadiran, tetapi kalau mereka hadir nanti adalah pada tahapan persidangan pertama adalah mediasi seperti itu. Pak, sedikit mohon maaf Pak, terkait dengan pihak Paula yang melapor ke Badan Pengawas MA, mungkin tanggapan Bapak sebagai selaku perwakilan dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan mungkin seperti apa Pak? Baik ya, kalau apa yang dilakukan oleh para pihak apapun bentuknya itu merupakan hak individu ya. Tentunya undang-undang melindungi dan juga memberikan kebebasan. Kita lihat aja nanti ya perkembangan seperti apa, dan kalau kami istilahnya pengadilan ya namanya kita mengetahui bahwa semua warga negara mempunyai hak ya, itu sah-sah aja, silakan aja ya. Dan itu mungkin tentu tidak perlu dikomentari lagi karena itu sudah menjadi ranahnya lembaga peradilan gitu ya. Di situ ada komisi yudisial, kemudian ada badan pengawas. Ya itu kita lihat aja nanti. Pasti akan tahu bagaimana media juga apa hasilnya gitu ya. Kenapa? Baik. Tidak ada, itu kan tidak ada secara ini kepada pihak yang bersangkutan, apalagi kepada lembaga, tidak ada, itu kan langsung mereka. Ya tidak ada hubungannya dengan, kalau pengadilan agama itu sudah menjatuhkan putusan sudah selesai, begitu ya. Apapun yang mereka lakukan itu sudah di luar jangkauan pengadilan, seperti itu ya. Oke. Kan pihak Paula tidak menerima dikatakan sebagai istri. Iya, udah itu kan nanti akan dipelajari, akan ditilai lagi oleh pengadilan lebih tinggi gitu ya. Alasannya seperti itu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya baik ya. Maaf ya, hari ini padat sekali. Terima kasih waktunya.